Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Di Ngomongin Inter. Ya itulah pokoknya kalian ngerti ya. Oke, hari ini ada beberapa update. Sebagian besar update-nya bagus. Ada juga yang menggelikan ini. Yang menggelikan itu jeng-jeng Benzema ke Inter. Wah. Tapi bahasanya kan can be a possibility. Jadi kemungkinan, ada kemungkinan. Ya kalau kita ngomong kemungkinan ya bener, ada kemungkinan. Jadi sama kayak ngomong apakah mungkin Pratama Arhan ke Inter? Ya mungkin aja. Tapi kemungkinannya itu apakah segini apa segini. Anyway, sebenarnya kan Benzema bagus performa dia. Dia sudah mencetak berapa nih? 5 assist, kemudian 9 gol. Itu semua dari 15 pertandingan saja. So dari segi performa ya cocok lah ya untuk sekelas Benzema, walaupun dibilang main di liga antah berantah gitu, tapi kan ya rekan-rekan timnya kan ya antah berantah juga. Nah, yang jadi masalah sebenarnya begini, Benzema itu tidak baik hubungannya dengan Saudi Arabia. Pokoknya kabarnya dia nggak happy dengan kehidupan di sana, sehingga dia pingin pindah. Ada kabar yang menyebutkan dia ke MU. Nah, ini free, aku nggak tahu dia dapat info dari mana. Mungkin karena dia sama-sama orang Prancis atau bagaimana. Dia bilang bahwa kalau Alexis Sanchez meninggalkan Inter, maka Benzema itu adalah sebuah kemungkinan yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tapi kalau aku sih, kemungkinan yang terlalu kecil itu sama aja dengan ketidakmungkinan. Masalahnya gajinya Benzema itu sekarang 200 juta untuk 3 musim. Ini wow. Bahkan 200 juta per season loh. Bukan 200 juta untuk 3 musim ini. 200 juta net per season. Terus dia kalau balik misalnya ke Inter, jangankan Inter bisa ngasih gaji 50 juta yang which is impossible. Ngasih gaji 10 juta aja Inter udah megap-megap kayak gitu kan. Itu Internya sudah megap-megap, si Benzema-nya mau apa enggak? Makanya aku bilang nggak mungkin, karena kemungkinannya terlalu kecil. Ngomong-ngomong, kalau kawan-kawan tertarik, ini aku baru beli barang baru yang bagus banget, yaitu dumbbell set. Harganya murah. Ini barangnya kayak gini, aku liatin ya. Ngiklan dikit. Setelah dirangkai kayak gini, dan kita dapat 2, bayangkan. Kita dapat 2. Jadi bisa wah. Jadi nanti pas live ini akan muncul lagi ini. Kalau kawan-kawan ingat dulu ada Wheel of Fortune itu, ini akan muncul. Harganya kalau nggak salah 600-an apa 700 itu. Sangat murah, karena aku sempat lihat merek lain yang ya jelas lebih bagus, yaitu 1,2 juta. Dapatnya cuma 1. Dan ini bagusnya adalah bisa ini. Ada ininya, jadi ini bisa disambung gitu. Dia jadi ini panjang gitu lah. Ding itu jadi kayak angkat besi itu. Seperti biasa aku cuma merekomendasikan barang yang aku sudah beli, yang aku sudah pakai saja. Kalau kawan-kawan tertarik, silakan aku kasih linknya di bawah. So itu anggaplah pemanasan saja ya. Berikutnya Pedula. Ini kabar baik. Jeng Inter selangkah lagi untuk double sub, yaitu Zielinski dan Taremi. Nah, kabarnya si Taremi ini sudah setuju, tinggal tanda tangan di atas kertas saja. Sedangkan Taremi itu kan dia masih di masih di Piala Asia kan, itu Taremi. Kalau Zielinski dia sudah menolak usaha terakhir dari Napoli untuk perpanjangan kontrak. Dan seperti yang kawan-kawan mungkin sudah sama-sama tahu ya. Sebentar, ini ada yang salah ternyata. Mungkin kawan-kawan sudah sama-sama tahu bahwa pemain yang kontraknya itu tinggal 6 bulan atau kurang, itu dia sudah boleh bikin perjanjian dengan tim lain. So, tanda tangan hitam di atas putih itu sudah bisa dilakukan. Kita tinggal tunggu saja. Katanya dari gaji sudah oke, tinggal mungkin bonus ini, kalau ngegol pakai tendangan salto dapat bonus 100.000 kayak gitu mungkin. Detail-detail kecil seperti itulah. So, ini kabar baik ya. Kemudian ini beritanya udah agak kemarin siang apa sore kalau nggak salah, soal game Cops and Robbers. Jadi polisi dan pencuri atau perampok. Nah, Allegri ngomong bahwa ya Serie A title, kejuaraan seperti yang manapun akan selalu ada peran yang dikejar dan mengejar. Nah, Interisti banyak yang tersinggung. Wah, kenapa Inter jadi robbersnya? Kenapa Inter yang jadi malingnya? Padahal kan
yang maling itu Juventus, kayak gitulah argumennya. Kalau aku sih ngelihatnya santai bro, jangan. Ini karena nama gamenya kayak gitu. Kalau di Indonesia, aku nggak tahu kalau di daerah lain ya. Kalau di Bali dulu aku waktu SD itu ada namanya permainan maling-malingan. Ya yang dikejar itu ya namanya malingnya. Tapi bukan berarti maling dalam artian jelek. Malah orang berebut pingin jadi malingnya biar karena kita yang ya melarikan diri itu lebih asik daripada yang jadi. Yang jadi ini maksudnya yang jadi polisinya lah, jadi pengejarnya gitu. So calm down. Ini maksudnya bukan Inter maling atau Allegri juga tahu kok siapa yang maling sesungguhnya. Jadi kata-kata dia itu arahnya bukan ke sana. Oke, chill. Berikutnya, nah ini ada ternyata kemarin kan aku sempat bikin ini konten tentang wawancaranya Marotta itu. Ternyata ada lagi tambahan yang agak nyenggol. Don't know what would have happened to Inter Milan without Suning. Kalau di sini kan seolah-olah dia memuji Suning, tapi sebenarnya kalau di kata-katanya itu yang disenggol itu bukan Suning. Coba kita lihat. Nah, memang ada yang memuji Suning juga, tapi yang itu yang piau yang gitu tuh sebenarnya bukan di situ, tapi lihat ini aku bacain ya. Sekarang ini ada kehadiran yang kuat dari kekuatan luar atau kekuatan asing, ini maksudnya dalam bentuk kapital ya, di Italia. Di Milan, di kota Milan maksudnya ini, ada 2 klub yang sangat besar yang dimiliki oleh Cina dan Amerika. Dan saya berkata puji Tuhan. Kalau bukan karena Zhang family, keluarga Zhang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke Inter. Kawan-kawan pasti sudah tahu siapa yang disenggol, siapa yang dimiliki oleh Amerika. Ya Milan. Apa yang dilakukan oleh Milan? Mereka memecat Maldini, legenda klubnya. Dan ini kan bukan hanya aku sebagai Interisti saja yang kenapa? Bahkan ya Milanisti juga banyak yang kenapa Maldini dipecat. Padahal dari sebelum-sebelumnya kan Pioli out yang bergema kan. Nah, kebetulan lagi ini kan wawancaranya sebelum, kalau aku nggak salah ya, tolong kalau salah dikoreksi, sebelum pemecatan Mourinho. Dan apakah ini sebuah kebetulan? Pemecatan Mourinho ini juga oleh presiden klub yang berasal dari Amerika. Jadi di sini seolah-olah kelihatan banget apa yang diomongin Zhang itu. Coba kalau bukan pemilik Cina, entah apa yang terjadi dengan Inter. Coba kalau pemilik Inter itu Amerika. Nah, mungkin ini juga yang membuat bahwa banyak elemen terutama dari internal Inter itu yang sangat tidak setuju kalau Inter diambil oleh Oak-Tree. Alasannya ya seperti yang baru aku bilang begitu. Lihat Chelsea, duitnya hebat tapi apa kenyataannya nggak ada apa. Dan Roma, bayangkan kalau kita lihat Roma 2 musim dipegang oleh Mourinho, dia itu 2 kali dibawa ke final kompetisi Eropa. Kemarin kan juga ke final, itu pun kalahnya itu juga katakanlah kontroversi ya. Nah sekarang Roma itu ada di peringkat 9. Ini baru 20 pertandingan. Peringkat 4 yaitu Fiorentina itu 34 poinnya. Dengan kata lain selisih dengan Roma itu kan cuma 5 poin. 5 poin ini kan Roma menang sekali, Fiorentina kalah sekali, kemudian tambah seri 2 kali, atau apalagi kalau Fiorentina kalah 2 kali sudah kekejar. Dan ini baru pekan ke-20, baru pertandingan ke-20. Makanya Fabio Capello kan marah besar. Kalau kalian mau yang lebih lanjut tentang pemecatan Mourinho sudah ada di iniku ya, di konten Ngomla. Nanti aku kasih linknya. So ya untung Inter itu ownernya Suning. Terlepas dari banyak yang gak suka sama Suning, tapi dalam konteks ini ya bener omongannya Marotta. Kemudian next, Di Marco guys. Musim ini adalah musim terbaik Di Marco. Kalau kawan-kawan lihat di sini secara statistik, wow banget. Dia itu sudah mencetak berapa asis dan berapa gol, itu banyak banget. Dengan asisnya kepada Lautaro Martinez lawan Monza, Di Marco membuat total statistik dia di season ini menjadi 3 gol dan 5 asis.
Itu artinya ada 8 kontribusi gol untuk Di Marco. Setelah 20 pertandingan ini sudah melebihi pencapaian dia di musim lalu. Baru 20 pertandingan udah lewat yang musim lalu. Bahkan bukan cuma itu saja. Rata-rata Di Marco 54 sentuhan per pertandingan. Ini jumlah yang sangat besar. Bukan sangat besar, jumlah yang besar. Menjadi sangat besar kalau kawan-kawan ingat bahwa Di Marco itu hampir tidak pernah main 90 menit full. Kalau aku tidak salah ingat cuma sekali saja dia main full 90 menit karena waktu itu Augusto gantiin Bastoni di center back kiri. So 54 sentuhan ini artinya dia sangat terlibat, dan belum lagi selain sentuhan dia juga 28 passing per pertandingan dengan akurasi 84%. Lagi-lagi aku bilang 84% kan ada yang 95%, 92%. Tapi fakta bahwa Di Marco sangat sering melakukan umpan panjang yang sangat ambisius dan umpan diagonal ini membuat statistik ini lebih impresif lagi. Umpan panjang itu kan lebih sulit diselesaikan atau lebih sulit kena sasaran dibandingkan dengan ya umpan pendek, apalagi back pass kayak Dumfries itu kan. Dalam hal keterlibatan langsung di sepertiga akhir lapangan ini meningkat dari 1,9 key pass menjadi 2,12. Kalau kawan-kawan lupa, key pass ini maksudnya umpan yang habis umpan tuh di shoot sama ininya, sama striker atau pokoknya orang yang dituju tapi tidak berakhir gol, misalnya bisa out atau ditepis sama kiper. Jadi anggaplah key pass itu kayak di bawah assist lah ininya. Tapi kalau yang namanya key pass itu kan artinya bola itu disampaikan atau sampai di tempat yang berbahaya. Begitu, makanya keterlibatan dia itu sangat wow banget. Di Marco, MU katanya udah ngebet banget sama pengen Di Marco, jangan dikasih, enak aja. Alright, nah sekarang tentang ini ya, Super Copa. Lagi-lagi aku ingat dengan pertanyaannya salah satu Sultan Ngomin, gimana nih Super Copa dilepas atau enggak? Aku sih bilang ya ambil aja, tapi kalau kalah juga enggak apa. Tapi dari sisi manajemen, jeng-jeng, tampaknya Super Copa ini akan menjadi prioritas juga. Apa? Glory, money, and expanding global fan base. Expanding global fan base ya ujung-ujungnya ke money juga. Ini tercapai di musim lalu dengan Inter sudah 2 kali berturut juara Super Copa ya. Tapi kemarin kan kita mainnya di Riyadh ya. Kalau nggak salah Riyadh kan kita menang 3-0 lawan Milan. Nah Glory ya jelas 2 kali berturut Super Copa. Kalau bisa ketiga kalinya berarti ini akan menyamai rekor Fabio Capello. Luar biasa. Kemudian kedua tentu saja uang. Hadiah Super Copa itu memang nggak banyak, tapi namanya klub miskin nggak boleh pilih-pilih. Ada ininya, pepatahnya beggar can't be choosy. Maksudnya ya pengemis nggak boleh pilih-pilih, walau itu terlalu kasar, tapi itu namanya pepatah kan. Ininya ya kita lagi butuh duit, nggak usah pilih-pilih, nggak usah sok-sok nggak perlu piala ciki, nggak perlu. Kalau ada itu di hadiahnya 8 juta ini langsung cukup untuk bayarin ini, mengganti duitnya si siapa namanya Tajon Buchanan. Tajon Buchanan kan 7,5 apa berapa itu kan. So Inter akan punya duit untuk beli pemain lagi yang harganya ya segitu-segitu juga. Karena sekarang ini Inter untuk membeli pemain dulu selain karena memang duitnya nggak ada, juga karena ada limitation dari FFP. Dengan ada uang segar masuk ya otomatis dari sisi limitation ini sudah terangkat lah sedikit. Nah yang kemudian kedua adalah mengembangkan fanbase, artinya basis supporter. Di perkembangan sepak bola di negara Arab itu kan semakin ini sekarang semakin tinggi, antusiasme itu semakin tinggi. Nah ini adalah kesempatan Inter dapat fanbase yang baru. Jadi lumayan lah, bahkan kalau Arab itu tentunya termasuk yang UAE, kemudian Qatar. Pokoknya negara walaupun di Arab Saudi tapi yang kena dampaknya kan tetangga-tetangganya juga gitu. Menurutku kenapa perlu fanbase besar ya ujungnya duit lagi supaya lebih banyak duit yang masuk ke Inter dari hak siar karena banyak yang nonton Inter dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ini berita yang menurutku cukup menarik, exciting. Inter Milan bisa menawarkan si Arnautovic ini untuk
bintang baru Serie A, Rising Star. Siapakah bintangnya? Itu adalah tidak lain tidak bukan, itu adalah Gudmundsson. Gudmundsson itu pemain Genoa. Ini adalah pemain yang menurutku sangat skillful, jelas. Kemudian dia bisa bermain sebagai second striker, bisa sebagai center forward, bisa juga sebagai left winger, tapi sebagian besar dia bermain sebagai second striker. Nah, Gudmundsson ini dia secara profil ini sangat tepat sebagai penggantinya Alexis Sanchez. Umurnya 26 tahun, sedang matang-matangnya. Kalau kawan-kawan mau lihat, wah, dari total 20 pertandingan dia sudah mencetak 10 gol dan 3 assist, di mana 8 gol itu dilakukan di Serie A. Untuk tim sekelas Genoa dia bisa mencapai statistik itu, menurutku ini sebuah prestasi, karena kan rekan-rekannya ya nggak sebagus Inter kan, tapi dia bisa. Dan kalau dimainkan dengan Thuram dia bisa, karena Thuram kan digantung di depan. Kalau dimainkan dengan Lautaro Martinez juga dia bisa juga dia digantung, dia yang jadi penjemput bola, sedangkan Lautaro akan lebih banyak beroperasi di daerah sekitar kotak penalti. Walaupun pada kenyataannya ini akan bergantian, yang terjadi dengan Lautaro Martinez dan Thuram juga kan gantian jemput bola, tapi lebih sering Lautaro yang turun. Nah, kalau Gudmundsson itu sebagai penggantinya Alexis Sanchez, nah justru yang lagi satu yaitu Taremi itu adalah penggantinya si Arnautovic, karena secara profil ya memang miripnya ke sana gitu. Kalau bisa Inter dapetin Gudmundsson ini, wah. Nama Zirkzee itu kan muncul, tapi kalau secara objektif kayaknya susah. Gudmundsson ini dia di sini value-nya itu 16 juta, tapi perkiraan tadi aku sudah baca, perkiraan itu 20 juta itu Genoa sudah mau lepas, apalagi kalau 20 juta ditambah Arnautovic. So menurutku Gudmundsson ini lebih realistis dibandingkan Zirkzee. Zirkzee itu jelas kalau boleh pilih ya bagusan Zirkzee lah, lebih kuat, lebih cepat, segala macam. Tapi yang mana yang lebih realistis? Ya Gudmundsson. Gitu guys. Itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan